kami ini di bincang-bincang terkait Qaidul Fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang Qaidul Fiqh, khususnya pada kaidah asasi yang kelima. Saya, Diaul Hakuroto Aini, dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 4, dan rekan saya di sini, Umi Mariati, yang mana juga dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, semester 4 pula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dia sudah mengundang saya sebagai teman bicara dalam acara podcast bincang-bincang terkait dengan Qaidul Fiqh. Baik, sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan nih, Qaidul Fiqh itu apa sih? Ya, tentu saja. Qaidul Fiqh adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum dalam berbagai masalah yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, menarik sekali. Prinsip-prinsip ini juga sangat penting ya dalam penuntunan hukum Islam. Nah, sekarang mari kita mulai dengan pembahasan mengenai Qaidul Fiqh. Pertanyaan pertama nih untuk Umi. Menurut Umi, prinsip-prinsip Qaidul Fiqh ini seberapa pentingnya dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Umi ya, prinsip Qaidul Fiqh ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena mampu membantu kita dalam menghadapi berbagai masalah dan menentukan keputusan yang tepat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ya, sangat benar. Prinsip-prinsip ini sangat berguna dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hukum Islam. Nah, untuk para pendengar yang masih belum mengetahui terkait Qaidul Fiqh ini, khususnya dalam materi kaidah asasi yang kelima, yaitu adat dipertimbangkan di dalam menetapkan hukum. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Terus mendengarkan acara podcast pada kali ini agar bisa memahami lebih dalam mengenai prinsip-prinsip hukum Islam. Yuk, kita mulai pembahasannya. Dimulai dari sejarahnya ya. Nih, perlu diketahui nih bahwa sejarah adat kebiasaan ini sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di Indonesia sendiri. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus loh. Nah, adat kebiasaan di suatu masyarakat ini dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nah, nilai-nilai tersebut dipahami, diketahui, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Dan ketika Islam datang, Islam ini membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiyah ataupun ketuhanan. Nah, dan nilai-nilai insaniyah yaitu nilai-nilai tentang kemanusiaan yang lalu bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Nah, di antara kedua ini ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofinya berbeda, ada pula juga yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam. Nah, disinilah kemudian para ulama ini membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-adah al-sohihah atau adat yang sahih atau benar dan baik, dan ada pula adah al-fasidah atau adat yang mafsadah, salah atau rusak. Ya, betul dia. Begitulah sejarah adanya adat kebiasaan dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Ini berjelas ya bahwa secara bahasa al-adah diambil dari kata al-aud atau al-muawadah yang artinya berulang. Para ulama mengartikan al-adah dalam pengertian yang sama karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Misalnya al-urf didefinisikan dengan apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya maupun perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum. Tampaknya lebih tepat apabila al-adah atau al-urf ini didefinisikan dengan apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum, atau al-adah al-amah yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Nah, dan ketika kita akan memutuskan suatu perkara, setidaknya ada dua macam nih yang pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri. Nih, contohnya seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, dan mengapa terjadi dan siapa pelakunya.
Nah, yang kedua yaitu pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama atau hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Adapun ayat Al-Quran yang menguatkan kaidah tersebut yaitu pada Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Nah, setelah kami menjelaskan sejarahnya, selanjutnya akan dijabarkan nih kekecualian dari kaidah tersebut yang akan disampaikan oleh Umar. Silakan Umi. Seperti yang telah dijelaskan juga bahwa hal ada yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah al-ada al-sahihah, bukan al-ada al-fasidah. Oleh karena itu, kaidah tersebut tidak bisa digunakan apabila yang pertama, al-ada bertentangan dengan nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Contohnya, seperti kebiasaan judi, kebiasaan minum khamar pada zaman dahulu, itu sangat bertentangan dengan adat yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Terus yang kedua, al-ada tersebut tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan, termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran. Dan yang ketiga, yaitu al-ada berlaku pada umumnya di kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja, maka tidak bisa dianggap adat. Selanjutnya, ada di antara kaidah-kaidah cabang dari kaidah al-adah muhkamah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu isti'malun nasi hujjah yajibul amalu biha, yang artinya apa yang biasa diperbuat oleh orang banyak adalah hujjah atau alasan, argumen atau dalil yang wajib diamalkan. Nah, maksud dari kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di suatu masyarakat menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota masyarakat itu menaatinya. Contoh, sistem tawar-menawar dalam jual beli. Karena tawar-menawar ini banyak dilakukan oleh banyak orang ya, maka peristiwa tersebut ini dapat dijadikan landasan suatu hukum adat dalam bermuamalah. Nah, adapun yang kedua yaitu innama tu'barul adda izarodat au golabah, yang artinya adat yang dianggap sebagai pertimbangan hukum itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum. Maksudnya, tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum apabila adat kebiasaan itu hanya sesekali terjadi dan atau tidak berlaku umum. Nah, kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat atau untuk bisa disebut sebagai adat ya, yaitu yang terus-menerus dilakukan dan keberlakuannya ini bersifat umum. Nah, ada pula contohnya. Contohnya itu pada pembagian warisan. Adat pembagian warisan ini kan berbeda-beda ya di setiap daerah di Indonesia. Namun untuk dijadikan pertimbangan hukum, adat ini hanya berlaku jika terus-menerus dilakukan oleh suatu masyarakat di daerah tersebut. Nah, yang ketiga ada al-ibratu li ghairi bisyai'i illa nadiri, yang artinya hukum itu dengan yang biasa terjadi, bukan dengan yang jarang terjadi. Nah, contoh dalam transaksi sewa menyewa rumah, kan kebiasaan masyarakat ini kan menunjukkan bahwa pembayaran sewa itu kan dilakukan setiap bulan. Nah, dan tidak dilakukan dalam waktu yang lebih lama, seperti 1 tahun atau lebih. Nah, hal ini karena kebanyakan orang lebih memilih membayar sewa rumah itu setiap bulan agar dapat mengelola keuangannya dengan baik. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini, hukum syariat itu menegaskan bahwa pembayaran sewa harus dilakukan setiap bulan sesuai dengan kebiasaan masyarakat, kecuali jika ada kesepakatan khusus antara pemilik dan penyewa ini yang menentukan pembayaran sewa dalam waktu yang lebih lama. Nah, kaidah cabang yang keempat yaitu ada al-ma'ruf urfan kala syuruti syarato, yang artinya sesuatu yang telah dikenal karena urf atau kebiasaan seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat. Nah, maksud dari kaidah ini adalah adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat, meskipun tidak secara tegas dinyatakan. Contohnya, dalam transaksi jual beli emas di toko perhiasan, kan urf kebiasaan ini menunjukkan bahwa harga emas yang dijual itu harus disesuaikan dengan harga pasar yang berlaku. Nah, syarat ini sudah menjadi hal yang umum dan dikenal oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli emas di toko perhiasan. Adapun yang kelima yaitu al-ma'ruf baina tujari kala masyruti bainahum, yang artinya sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang yang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Nah, sebagai contohnya seperti ini.
ketika seseorang memesan di toko online ya, maka ia kan mengharapkan pakaian tersebut itu akan dikirimkan dalam waktu 1 atau 2 hari ke depan setelah pesanan diterima. Nah, begitu pula dengan si penjual. Mereka ini mengharapkan bahwa pembeli akan membayar sesuai dengan harga yang tertera dan akan menerima barang dalam waktu yang telah ditentukan. Nah, dalam hal ini terdapat situasi atau kondisi yang khususnya dapat menyebabkan suatu pengiriman barang ini kan lebih lama ya dari waktu yang dijanjikan. Maka si penjual ini harus memberitahu pembeli dan memberikan penjelasan yang jelas tentang penyebab keterlambatan pengirimnya barang tersebut. Nah, kaidah cabang selanjutnya akan disampaikan oleh Umar. Silahkan Umi. Ya, terima kasih dia. Baik. Kaidah cabang dari 1 sampai 5 telah disampaikan oleh dia. Selanjutnya, adapun kaidah cabang yang ke-6 sampai ke-9 yang terakhir akan saya sampaikan. Yang ke-6, atai nabil urfi ini binas, yang artinya ketentuan berdasarkan urf atau kebiasaan seperti ketentuan berdasarkan nas. Maksud dari kaidah ini adalah sesuatu ketentuan berdasarkan kebiasaan yang memenuhi syarat seperti telah dikemukakan pada bagian kekecualian dari kaidah urf adalah mengikat dan sama kedudukannya seperti penetapan hukum berdasarkan nas. Contohnya, apabila seseorang menyewa rumah atau toko tanpa menjelaskan siapa yang bertempat tinggal di rumah atau toko tersebut, maka si penyewa bisa memanfaatkan rumah tersebut tanpa mengubah bentuk atau kamar-kamar rumah kecuali dengan izin orang yang menyewakannya. Kemudian yang ke-7, al-mumtanau adatan kal-mumtanai hakikoh, yang artinya sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan. Maksudnya yaitu kaidah ini adalah apabila tidak mungkin terjadi berdasarkan adat kebiasaan secara rasional, maka tidak mungkin terjadi dalam kenyataannya. Contohnya, misalnya ada seorang penjual tanah nih ya, yang sebenarnya itu bukan miliknya, atau menjual tanah yang telah dijaminkan kepada pihak lain sehingga tidak bisa dijual kembali. Nah, dalam kasus ini transaksi tersebut tidak sah berdasarkan hukum dan adat kebiasaan yang berlaku karena barang yang dijual tidak benar-benar dimiliki oleh penjual dan tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya, sehingga meskipun ada kesepakatan jual beli yang terjadi, transaksi tersebut tidak berlaku dalam kenyataannya dan tidak mengikat secara hukum. Kaidah yang ke-8, al-haqiqah tutraku bidalalatil ada, yaitu artinya hakiki atau yang sebenarnya, ditinggalkan karena adanya petunjuk arti menurut adat. Maksudnya arti yang sesungguhnya ditinggalkan apabila ada arti lain yang ditunjukkan oleh adat kebiasaan. Contohnya yaitu seperti yang disebut jual beli adalah penyerahan uang dan penerimaan barang oleh si pembeli, serta sekaligus penyerahan barang dan penerimaan uang oleh si penjual. Akan tetapi ini apabila si pembeli sudah menyerahkan tanda jadi seperti uang muka, maka berdasarkan adat kebiasaan akad jual beli ini sudah terjadi ya, maka si penjual tidak bisa lagi membatalkan jual belinya meskipun harga barang itu naik. Yang ke-9, al-iznul urfi kal-iznil lafzi. Nah, ini adalah kaidah cabang yang terakhir, yaitu pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapannya. Contohnya adalah ada jual beli yang tidak dilakukan melalui ucapan secara lisan antara pedagang dan pembelinya ya, maka boleh karena adanya pengertian satu sama lain. Contoh pada zaman sekarang itu seperti di minimarket, itu kan transaksinya tidak secara, ya pokoknya ucapan tidak perlu diucapkan, jadi langsung aja ya, seperti di minimarket contohnya. Berikut adalah penjelasan terkait qaidul fikih, khususnya dalam kaidah asasi yang kelima, yaitu adat dipertimbangkan dalam menetapkan hukum.
Terima kasih telah mendengarkan podcast pada kami hari ini. Sebelumnya, apakah Umi memiliki pesan untuk para pendengar kami? Ya, tentu saja dia. Umi ingin mengajak para pendengar untuk terus belajar dan memahami qawaidul fiqh, karena prinsip-prinsip hukum Islam itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan ajaran Islam. Ya, tepat sekali. Dan untuk kamu yang sudah mendengarkan acara podcast kami ini, jangan lupa untuk memberikan masukan ya dan tanggapan mengenai acara ini melalui kolom komentar atau media sosial kami. Kami sangat menghargai setiap masukan dari para pendengar. Baik, kita akhiri acara podcast pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung, Umi, pada pertemuan kali ini, dan jangan lupa untuk memberikan masukan dan tanggapan ya mengenai acara kami ini. Semoga acara ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai qawaidul fiqh. Kami pamit undur diri. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Baik, kita acari. Penggerak udah mulai nih. Terima kasih. Ya. Udah. Nah, coba lihat. So out the door and your pockets can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.